Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat Utubiyahku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di dalam 10 hari bulan Dzulhijjah ini ada sebuah anjuran yang sangat harus dilakukan oleh kita semua. Ada yang menulis tentang cara jitu mengaktifkan kartu ajaib anti api neraka. Ini resepnya ada di template 10 hari bulan Dzulhijjah. Ada riwayat lain hadis dari riwayat Tabrani. Jadi kalau hadis itu ada riwayatnya, ada rawinya, orang yang meriwayatkan hadis, ada rawi, ada sanad hadisnya, ya. Jadi ini siapa yang meriwayatkan, terus sanadnya dari riwayat siapa ke siapa, ya kan. Jadi kita harus paham dengan hal tersebut. Ada matan juga. Jadi jangan heran ketika hadis umpamanya siapa orang yang patut kita hormati. Ada yang pakai redaksi ummuka, ada yang pakai redaksi ammaka. Ini kadang disalahartikan bagi orang-orang yang kurang paham dengan struktur hadis, matannya hadis. Bagi orang-orang yang kurang paham dengan bahasa Arab, itu biasanya ada orang ngomong ammaka disalahkan. Ini enggak, hadisnya enggak sesuai. Padahal hadis itu matannya banyak, ya kawan-kawan. Karena apa-apa yang sifatnya fa'aliyah, qauliyah, takririyah, ahwaliyah dari Muhammad Rasulullah SAW itu merupakan sebuah hadis. Dan cara mengcapture dan cara merecord hal tersebut itu dari orang ke orang. Karena dulu itu belum ada CCTV. CCTV-nya ya manusia-manusia ini. Sekarang manusia telah digantikan dengan CCTV. CCTV itu bagaikan manusia yang bisa dipercaya di era tempo sama Rasulullah Muhammad SAW yang dapat meriwayatkan hadis, sanad yang dapat menyanadkan hadis dengan baik. Karena sudah digantikan dengan CCTV, maka orang-orangnya pun kurang bisa dipercaya layaknya CCTV. Makanya sekarang itu eranya AI, artificial intelligence. Ada ML, machine learning. Ini semuanya dapat menggantikan peran dan tugas seorang manusia. Tapi jangan lupakan bahwa manusia itu adalah makhluk Allah yang paling mulia, makhluk Allah yang paling disegani. Ada jokes di Jawa itu, orang kalau pulang dari pengajian di tetangganya tahlilan itu dikasih besek nasi yang dibawa pulang. Di Jawa itu artinya nasi itu bahasa Jawanya sego atau segar, ya. Dia orang kalau disegani itu artinya orang yang selalu dikasih nasi setelah tahlilan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukan hanya seperti itu juga. Itu hanya jokes saja, baik kawan. Nah, yang terpenting dalam mengelaborasi sebuah hadis perlu sanadnya, riwayatnya siapa, rawinya siapa, dan matan hadis itu perlu kita pahami. Jadi jangan gampang menyalahkan ini hadis nggak cocok ini, karena hadis itu matanya banyak. Rasul ketika berqauliyah di tempat satu dengan waktu yang satu, yang lain tempat yang lain itu mesti beda, ya kan, namanya manusia. Dan Rasulullah itu merupakan representasi dari manusia, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau orang sudah meninggal jadi mayat kok ditemukan, langsung dikuburkan secara manusiawi. Kalau tidak memanusiakan manusia, maka bisa dipertanyakan dia manusia atau enggak. Itu orang-orang yang suka membunuh orang, jajah orang, tanahnya dia mau ngambil tanahnya negara lain, itu perlu dipertanyakan kemanusiaannya. Jangan-jangan dia bukan manusia tapi setan yang menjelma jadi manusia. Oleh karenanya Rasul itu juga menjadi representasi dari manusia. Kadang satu waktu dengan waktu yang lain itu berbeda karena menurut selera dari hati dan keadaan. Dan Rasul itu adalah orang yang paling bijaksananya seseorang. Itu ada Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karenanya, kalau Al-Quran pasti harus sama lafadznya. Surah Al-Falaq ya udah, surah Al-Ikhlas ya udah seperti itu. Tapi kalau hadis matanya berbeda-beda. Kita kembali lagi ke pembahasan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah wa kawan. Dalam riwayat yang hadis yang diutarakan oleh atau Broni mengatakan bahwa tidak ada hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan paling dicintai amalan daripadanya selain ayyamul ashr, hari 10 di bulan Dzulhijjah, 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Maka berbanyaklah tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama menghormati bulan ini yang memperbanyak amal ibadah yang tentunya bermanfaat di dunia dan di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel.